Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Zikri, mahasiswa UIN Suskaryo, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan atau menceritakan tentang fenomena komunikasi siber. Di sini saya ambil dua kasus. Kasus yang pertama itu kasus bully dan pelecehan seksual yang terjadi di media sosial, dan kasus kedua yaitu adalah penipuan online. Nah, pada penasaran kan ceritanya? Jangan di skip ya videonya. Baik, kasus yang pertama itu terjadi di British Columbia dan Kanada, yang merupakan kasus bully dan pelecehan seksual yang korbannya adalah Amanda Todd yang melakukan bunuh diri setelah foto seksinya menyebar di seluruh dunia maya. Siapa sih yang nggak tahu cerita yang menggemparkan? Di 2012 silam, seorang gadis berusia 15 tahun bernama Amanda Todd menjadi korban bully dan pelecehan seksual lewat internet dan juga dunia nyata. Kisahnya itu berawal dari percakapan dia dengan teman baru dia di media sosial pada tahun 2010 silam. Amanda terbujuk untuk memperlihatkan bagian sensitif dalam tubuhnya kepada pelaku via webcam. Tak disangka-sangka, pelaku sempat merekam untuk mengancam Amanda agar bisa berbuat lebih jauh dari itu. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto yang dia rekam itu ke teman-teman Amanda. Namun di sini Amanda menolak dan akhirnya foto tersebut benar-benar tersebar sangat luas di internet. Bahkan Amanda pun sampai pindah sekolah dan tempat tinggal karena di tempat tinggal sebelumnya Amanda benar-benar dibully habis-habisan oleh temannya, bahkan tetangga-tetangganya juga. Namun ternyata jejak digital terus mengikuti Amanda kemana saja ia pindah. Perundingan semakin serius sehingga Amanda depresi dan berkali-kali mencoba bunuh diri. Pada saat itu Amanda mencoba bunuh diri dengan meminum pemutih pakaian. Namun alhamdulillah Amanda pun dapat diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit. Namun setelah warganet mengetahui cerita itu, warganet justru semakin ganas untuk merundung Amanda, bukan semakin mensupport Amanda. Puncaknya Amanda benar-benar tewas gantung diri pada tahun 2012 akhir. Namun sebelum Amanda melakukan bunuh diri, Amanda juga membuat sebuah rekaman. Nih, saya tampilkan. Nih rekaman video yang berjudul My Story. Nah, di video ini yang berjudul My Story ini, dimana semua cerita yang Amanda dapat, mulai dari Amanda berjuang, intimidasi, menyakiti diri sendiri, kena bully netizen, kena bully teman-teman gitu. Semua sudah ada di video ini, dia ceritakan melalui tulisannya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana sih tanggapan kalian tentang Amanda. Mungkin di sini sebagai Amanda memang ada sisi salahnya gitu. Namun bisa dibilang karena kita mudah terpengaruh oleh media sosial, jadi kita bisa melakukan apa aja. Jadi pesan buat teman-teman semua, gunakanlah media sosial dengan baik dan benar. Sebab kita nggak ada yang tahu teman online itu jahat atau baik, karena emang kita jauh gitu. Kita nggak tahu dia baik atau jahat. Jadi kalian harus gunakan media sosial itu secara baik, dan jangan lupa menyaring teman dari media sosial sebelum kita terkena jebakan dari teman kita tersebut. Dan pelajaran dari cerita Amanda Todd ini sangat banyak ya, yang pokoknya apalagi khusus wanita nih sangat banyak. Dan buat teman-teman apalagi wanita khususnya, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Tidak selamanya media sosial itu baik, namun ada sisi jahatnya juga ya. Baik, kasus kedua itu adalah kasus penipuan online yang korbannya adalah keluarga saya sendiri. Jadi awal kisahnya itu saya sama orang tua saya yang berada di rumah berdua oleh ibu saya. Nah, tiba-tiba ada telepon
dari polisi yang mengabarkan abang saya yang pertama itu tertangkap karena mengedarkan sabu-sabu. Nah, sosok siapa sih, sosok ibu mana sih yang gak shock dengar kejadian itu? Dan akhirnya tetangga pun datang ke rumah dan polisi itu menelpon meminta tebusan senilai 50 juta rupiah yang harus dikirim sekarang, maka setelah itu abang saya akan dibebaskan. Nah, dan kami pun tidak boleh pergi ke kantor polisi tersebut dan kami harus mengirimkan uang terlebih dahulu. Namun tetangga saya situ memberikan saran untuk menelpon orang yang sedang berada abang saya. Namun polisi terus menelpon dan meminta tebusan atau tidak, abang saya dibunuh langsung di tempat. Siapa sih yang nggak sangat-sangat shock dengar itu, apalagi seorang ibu yang melahirkan anaknya tersebut. Dan ide dari tetangga pun telah membantu kami gitu, dan dia menelpon abang saya yang nomor 2. Di situ menanyakan bagaimana keadaan abang saya yang nomor 1 di situ. Nah, jadi pas juga di situ ternyata abang saya nomor 1 itu masih di dalam rumahnya gitu, lagi tiduran, dan ternyata itu adalah penipuan yang mengatasnamakan polisi untuk mencari korbannya. Dan akhirnya orang tua saya pun lega ya, karena tahu kalau itu adalah penipuan. Dan akhirnya orang tua saya pun menelpon kembali dan bilang kalau itu adalah penipuan gitu. Ternyata namun di situ dia seperti nggak kenal nomor itu, dan dia juga kayak berbahasa asing yang kita sendiri juga nggak tahu itu bahasa mana. Dan akhirnya orang tua saya ini meng-SMS pelaku tersebut, dan tidak disangka-sangka pelaku itu membalas pesan SMS itu yang merupakan isinya permintaan maaf karena telah melakukan penipuan. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi menurut saya kalian semua bisa mengambil hikmah dari cerita saya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Apalagi sekarang banyak banget penipuan dan benar-benar emang melakukan penipuan, sampai juga ada korban yang telah mengirim uang tersebut kepada si pelaku. Nah, jadi bahkan enggak gitu, kayak seperti ada tuh dari pesan-pesan SMS, dari Shopee, dari Lazada, pokoknya banyak banget gitu. Kita harus pencet link, harus ini, dan akhirnya nanti kita terhubung dengan WhatsApp seperti ini. Nih, ini banyak banget ya pesan-pesan sekarang. Kalau orang yang belum paham, maka dia benar-benar akan mencari tahu tentang ini. Nah, seperti ini SMS-nya, dan nanti setelah kita hubungi, dia meminta pembayaran terlebih dahulu sebagai administrasi. Padahal itu semua hoax, dan itu semua adalah cara dia untuk mendapatkan uang. Nah, jadi buat teman-teman media sosial juga dunia nyata, berhati-hatilah, jangan sampai terpengaruh dengan penipuan online, apalagi yang mengatasnamakan anak ataupun keluarga kita sendiri, karena itu benar-benar akan membuat kita down. Maka dari itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial agar kita tidak menjadi korban selanjutnya. Oke, baiklah, ini cerita pengalaman saya. Semoga bisa kalian ambil hikmahnya, ambil baiknya, dan jangan pernah melakukan tindakan yang tidak mungkin harus kalian lakukan. Nah, bagaimana cerita yang saya ceritakan tadi? Banyak banget kan hikmah yang bisa kita ambil tentang media sosial, dari cerita pembulian dan pelecehan sosial, dan juga dari penipuan online. Banyak banget kan? Jadi buat teman-teman semua, gunakanlah media sosial dengan bijak, karena orang bijak pasti mengerti bagaimana menggunakan media sosial dengan baik.
Dan juga jangan pernah terpengaruh yang namanya dengan teman online dan juga penipuan online, karena dia mempunyai cara-cara yang benar-benar buat kita yakin bahwa itu adalah nyata. Baiklah, apabila ada kesalahan kata dari video yang saya tampilkan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Teman-teman harus bijak dalam menggunakan media sosial. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.